Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, saya mau konfirmasi Pak, klarifikasi tentang dukungan rumah tangga hunian layak di Jawa Barat Pak. Jadi tahun 2045 kan kita ada target 100% Pak untuk yang rumah tangga hunian layak. Nah, rumah tangga hunian layak saat ini di Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 itu targetnya 54,60% gitu ya. Dan capaiannya berdasarkan data BPS adalah 56,25%. Nah, apakah kemudian dengan 56,25% itu capaian, maka kebalikannya itu merupakan rumah tangga yang tidak layak huni seperti itu, Pak? Ya, memang untuk menghitung indikator layak huni ini memang tidak bisa sesederhana itu ya memahaminya, karena memang indikator rumah layak huni itu bersumber dari beberapa variabel. Ya, kalau kita bahasakan ada Aladin ya, atap, lantai, dinding. Jadi memang sebelum kita melihat mana yang layak, yang mana yang tidak layak huni, kita juga harus melihat variabel itu. Bagaimana atapnya, bagaimana lantainya, bagaimana dindingnya gitu. Itu yang menurut saya perlu yang kita lihat ya. Jadi kalau misalnya sisanya adalah tidak layak huni juga belum bisa kita katakan begitu juga sebenarnya Bu. Jadi kita harus melihat variabel itu kombinasi, bisa menjadi kombinasi ada yang bisa jadi kurang di bagian lantai, ada yang mungkin bagus di bagian dinding. Itu kan kombinasi yang harus digabung jadi satu, yang bisa jadi tidak senilai itu ketika kita baca tidak layak huni gitu. Ya. Seperti itu. Ya Pak, mengingat saat ini Pak untuk ketahanan bangunan ya, bahan lokal itu yaitu bambu saat ini sedang digalakkan kembali Pak, terutama dalam rangka untuk kebutuhan konservasi gitu ya. Maka bambu itu banyak ditanam, tapi juga untuk kebutuhan bangunan saat ini dari Pak Gubernur juga menggunakan Bambu. arahannya adalah bambu gitu ya. Nah, kita juga mencoba untuk melihat gitu apakah ketahanan bangunan yang dengan bambu itu termasuk kepada kategori hunian layak ataupun seperti apa, seperti itu. Ya, bambu sejauh ini ya indikator BPS itu malah tidak masuk dalam ketahanan yang bagus sebenarnya kalau dari konsep BPS ya. Jadi memang itu perlu kajian lebih lanjut ya, maksudnya jangan sampai nanti kita sudah menguatkan untuk menggunakan bambu, ternyata dari indikator BPS malah jadi tidak layak huni ya gitu ya, atau tidak tahan bangunan misalnya. Ini juga perlu istilahnya kita juga harus mensinkronkan antara indikator dari BPS dengan apa yang dihasilkan. Walaupun bisa jadi saya nggak tahu ya apakah ada bambu yang bisa menggantikan tembok misalnya, yang ketahanannya seperti tembok ya. Karena sejauh ini yang memang tahan bangunannya cukup tinggi ya tembok. Ya. Jadi ada tingkatannya di data kita, ada tembok, nanti kemudian ada kayu ya, ada bambu. Bambu itu malah agak di bawahnya kayu gitu. Seperti itu. Ya, karena ini nanti akan berkorelasi kepada kebijakan anggaran Pak, pada saat ternyata banyak rumah yang tidak layak huni gitu ya di Jawa Barat. Nah, maka kebijakan anggaran ataupun perencanaan tentunya kita perlu dipersiapkan lebih baik lagi. Dan saat ini data tersebut menjadi pedoman untuk arah kebijakan gitu, bahwa masih diperlukan perbaikan rumah tidak layak huni itu pada kriteria ketahanan bangunan dan sanitasi, karena di Sosenas 2023 memang dua aspek tersebut yang belum secara angka itu tinggi ya, seperti itu. Iya, memang sanitasi saya lihat juga di Jawa Barat memang karena banyak daerah pedesaan ya. Memang kalau kita lihat ada perkotaannya ya, Bandung Raya, Bodebek, tapi kan banyak juga yang daerah pedesaannya, Cianjur ya, Jawa Barat Selatan ya, Ciawi Majakuning itu masih banyak ya, sanitasinya juga masih belum gitu. Jadi nanti kita fokusnya itu pada peningkatan kualitas perumahan di daerah dengan indikator yang rendah tadi, seperti itu. Ya, itu bagus. Setuju. Terima kasih Pak atas informasinya. Nanti mudah-mudahan kedepannya untuk material bambu tersebut ya bisa menjadi bahan yang kajian bersama. Iya betul, bisa ya, nanti bisa jadi penyusunan indikator itu bisa apakah diperhatikan lagi, apakah ada penyesuaian, tapi itu perlu kajian lebih lanjut sih Bu ya. Seperti apa?
Ya, dan harapannya memang apa namanya itu data yang diperoleh dari para surveyor di lapangan itu sudah dapat mencerminkan gitu ya memang kondisinya seperti itu ya Pak terkait dengan rumah tangga hunian layak. Ya, kita selalu berusaha meningkatkan kualitas petugas ya dalam proses pengumpulan data. Karena memang kalau dalam BPS itu rumah layak itu berdasarkan data susunasi, dan di lapangan petugas kita selalu kuatkan ya kualitas datanya, karena door to door kan, mereka door to door, jadi ketika menanyakan data terkait dengan perumahan, mereka juga melihat kondisi rumahnya. Jadi kita minta untuk mereka itu tidak hanya menanyakan, tapi juga memeriksa kebenaran data tersebut disesuaikan dengan kondisi bangunannya. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Bu Isma. Assalamualaikum Pak Dadang. Pak Dadang, terkait dengan kebijakan pembangunan kawasan tuntas sampah Pak yang dirancang dibangun agar pengelolaan sampah itu dapat selesai di hulu atau di kawasan, perlu dievaluasi ya sepertinya ke depan gitu ya untuk perbaikan kita semua. Karena berdasarkan data atau fakta hasil survei lapangan tahun 2023 yang lalu itu dari 16 TPS 3R yang ada di Metropolitan Bandung hanya 8 TPS 3R yang beroperasi, sedangkan sisanya itu perlu optimalisasi kembali karena kurang atau tidak beroperasi. Nah, kondisi TPPS Sarimukti saat ini yang membatasi sampah masuk khususnya organik, kemudian program Citarum Harum dengan Perpres tahun 2025-nya yang ternyata sudah berakhir, yang akan berakhir tahun 2025 ini, dan juga TPPS Lekuk Nangka yang belum beroperasi, gitu ya. Ini tentu akan menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah di hulu. Nah, keberadaan TPS 3R yang belum optimal tadi harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan atau optimalisasi agar mengurangi sampah yang akan masuk nantinya ke TPA atau TPA regional atau TPPAS. Ya, ya setuju Bu. Memang betul bahwa masalah sampah kan perlu pencermatan semua pihak gitu, bahwa sampah sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah, tapi juga harus masyarakat. Memang harus selesai di hulu gitu ya. Apalagi Bappenas sekarang kan menetapkan bahwa fasilitas terolah di fasilitas pengolahan sampah itu kan tahun 2025 itu sekitar 23,04%. Jadi harus betul-betul selesai di hulu. Nah, konsep TPS 3R yang dengan teknologi itu salah satu upaya untuk kawasan tuntas sampah. Tapi perlu dikembangkan itu bahwa pengolahan sampah tidak mutlak oleh teknologi, tetap harus ada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau misalnya penggunaan insinerator terutama di TPS yang sedikit banyak ada peningkatan lah seperti itu menjadi target untuk pemberian teknologi gitu, supaya sebagai pilot project juga untuk TPS 3R yang lain, sehingga memang penggunaan teknologi khususnya insinerator misalnya itu hanya untuk sampah-sampah residu, tetap pemilahan sampah organik, non-organik maupun yang bisa dijual itu harus menjadi pertimbangan juga gitu pemerintah ke depan, supaya daur ulang ataupun manfaat sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, tapi sampah yang residunya bisa selesai juga di hilir gitu ya, di hulu gitu, supaya tadi tidak ada pembuangan sampah ke TPA. Jadi setuju bahwa TPS 3R yang memang sebagian besar tidak kurang beroperasi, perlu ada sentuhan teknologi gitu, supaya lebih target untuk penyelesaian sampah di hulu segera terlaksana seperti itu. Saya setuju Bu, ada perubahan-perubahan kebijakan untuk penyelesaian sampah di hulu. Itu mungkin. Iya Pak, iya. Untuk penggunaan teknologi gitu Pak di TPS 3R yang ada gitu Pak di skala kawasan, mungkin nanti itu juga perlu ini ya Pak, kajian secara menyeluruh gitu ya, agar keberlanjutan dan kebermanfaatannya dapat dilaksanakan oleh para pengelola persampahan yang ada di kawasan. Betul. Tapi memang perlu dukungan juga dari pemerintah kabupaten kotanya sendiri gitu, karena kan insinerator atau teknologi perlu operasional ya, perlu tidak hanya peran provinsi, tapi harus juga Pemda kabupaten kota gitu, untuk pembinaannya, untuk pendampingan pihak operasionalnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum Pak Sam, Bu Ira. Saya ingin menyampaikan ya terkait dengan regulasi penyelenggaraan air minum dan sanitasi di Jawa Barat.
secara kolaborasi ini sepertinya perlu disusun Pak untuk kebutuhan penyelenggaraan tugas kita gitu ya, mengingat indikator untuk akses air minum dan sanitasi ini merupakan komposit dari kinerja capaian Pemda Kabupaten Kota dan tidak bisa berdiri sendiri gitu ya pemerintah provinsi untuk mencapainya. Saat ini sampai tahun 2024 memang capaian kedua indikator tersebut sudah mencapai target, tapi pada tahun mendatang hingga 2045 capaian itu harus dipertahankan dan juga ditingkatkan, mengingat Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang terbesar tentunya mendukung pencapaian terbesar juga untuk target nasional. Nah, dalam hal ini air minum dan sanitasi berkontribusi besar juga terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Partisipasi peran masyarakat dan dunia usaha saat ini kita perlukan Pak, mengingat capaian yang diamanatkan kepada nasional kepada Jawa Barat dan secara kolaborasi bersama-sama meningkatkan capaian untuk air minum dan sanitasi ya Bu. Ya. Ya Bu, mungkin untuk menaikkan 1% akses sanitasi layak itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, itu sekitar 1 sampai 3 T Bu. Dan itu mungkin berkonsekuensi terhadap anggaran APBD Ya. sektor sanitasi. Ya, untuk anggaran ya Bu sekitar 1 sampai 3 T ya. 1 sampai 3 Ya. Untuk menaikkan hanya 1% itu. 1% ya akses sanitasi layak ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu kita mohon selain itu juga tingkat kesadaran dalam kesiapan untuk pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah dijadikan syarat bagi para penerima manfaat. Yaitu apakah terdapat kelompok-kelompok swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga di masyarakat yang mampu menerima hasil dan memeliharanya sehingga berkelanjutan. Iya, ya. Baik, terima kasih Bu Ira dan Pak Sam. Jadi kita memang ada resiko ya terhadap pembangunan infrastruktur permukiman untuk air minum dan sanitasi ini gitu ya, yaitu ketidakberlanjutan dalam infrastruktur permukiman yang kita hadapi, selain juga faktor pembiayaan untuk pembangunannya yang memerlukan anggaran yang cukup besar ya gitu, walaupun saat ini untuk mencapai layak gitu ya. Dan nanti ke depan juga indikatornya untuk kepada akses aman. Nah, beberapa substansi yang nantinya perlu kita atur atau dimuat di dalam kajian gitu ya untuk naskah akademis di regulasi kita, yaitu diantaranya adalah perencanaan, kemudian aspek pelaksanaan, kemudian pembiayaan, pembinaan dan juga pengawasan, serta juga peran serta masyarakat yang tadi disampaikan, dan sistem informasi manajemen, serta monitoring, evaluasi, pelaporan. Mudah-mudahan regulasi ini nantinya akan bermanfaat gitu ya, yang perlu kita telaah secara menyeluruh dari sisi kultural dan juga berbagai risiko sosial yang akan kemungkinannya muncul. Terima kasih banyak Pak Sam dan Bu Ira. Kebijakan-kebijakan itu harus kita siapkan gitu ya, dan ternyata memang Kopsurga KPK dalam pertemuannya sudah mengingatkan kita gitu ya terkait dengan area kebijakan itu yang tadi Pak Kadi sampaikan, area perencanaan gitu ya. Bagaimana ternyata mewujudkan kebijakan yang bersih dan transparan ini adalah upaya dalam melawan korupsi gitu ya. Nah, kalau secara definisi memang korupsi itu apa, dari sejak undang-undangnya ada gitu ya, di Undang-Undang 3199 gitu ya, Jungto Undang-Undang 20 2001, ini belum ada perubahan lagi yang terbaru, jadi definisinya masih seperti itu, yaitu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kalaupun kita tidak memperkaya diri sendiri, ternyata yang paling berat itu adalah walaupun dalam urusan yang sebetulnya kita sudah berusaha dengan sempurna atau sebaik-baiknya gitu ya, dianggapnya adalah kepada orang lain gitu ya. Nah, ini yang coba terus kita reminder kepada diri kita pribadi gitu ya, dari sekian hal yang sudah kita lakukan ke belakang dan juga nanti ke depan gitu ya, hal-hal tersebut yang kita coba untuk terus lengkapi dan sempurnakan agar terhindar dari hal seperti ini. Selanjutnya adalah ya, nah kategori yang disebut dengan korupsi di bidang ini ya, terkait dengan kebijakan, area kebijakan gitu ya, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam proses analisis kebijakan yang dilakukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan bentuk-bentuknya, yaitu diantaranya adalah manipulasi. Ini saya mendapatkan bahan gitu ya Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu
untuk mereminder kita semua, karena ini juga bagian dari pembinaan kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini bentuk-bentuknya antara lain adalah manipulasi data dan fakta, kemudian rekomendasi yang tidak objektif, kemudian ada konflik kepentingan, penerimaan suap gratifikasi, dan keterlibatan dalam proyek yang bermasalah. Nah ini secara detailnya mungkin nanti kita bisa mempelajari juga gitu ya lebih lanjut dari bahan yang ada. Nah lanjut, dampaknya seperti apa dari korupsi yang dilakukan di area kebijakan gitu atau perencanaan, yaitu yang pertama adalah dampaknya adanya kebijakan yang buruk dan tidak efektif, kemudian terjadi ketidakadilan sosial dan ekonomi karena sebetulnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat ini adalah dalam rangka kesejahteraan dan juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima dalam Pancasila. Kemudian hilangnya kepercayaan publik dan penyalahgunaan anggaran. Bagaimana mencegah dan menanggulanginya, yaitu yang pertama adalah penguatan integritas bagi kita masing-masing gitu ya, kemudian transparansi dan akuntabilitas, sistem pengawasan yang kuat, peningkatan kesadaran publik dan pemberian sanksi yang tegas. Tidak bisa kita berdiri sendiri tentu saja, makanya tadi di dalam nomor 3 adalah sistem pengawasan yang kuat. Ini akan dilakukan secara sistem gitu ya bersama-sama, dan memang dalam pelaksanaan kerja kita juga kita dari awal sampai akhir berhubungan juga dengan para APIP gitu ya, pemeriksa internal yang juga memberikan reminder di awal maupun pemeriksaan di akhir pekerjaan kita. Selanjutnya adalah untuk nilai-nilai yang kita tanamkan ke dalam diri kita adalah ini kita terus berproses gitu ya menuju pada hal yang dimaksud gitu ya. Pertama adalah kejujuran, jujur dalam segala hal, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ini keseluruhannya saya tahu tidak mudah, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa kita berusaha untuk menuju kepada arah yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab atas tindakan keputusan yang diambil. Kemudian dalam hal keadilan, memastikan perlakuan adil bagi seluruh pihak, tidak memihak dalam mengambil keputusan, kemudian berani melawan korupsi dan menegakkan kebenaran. Nah ini juga mungkin perlu nanti berikutnya adalah kita masing-masing secara bersama-sama mendalami gitu ya, apa yang dimaksud dengan terutama poin keempat ini, apa sekarang ada whistle blower gitu ya, whistle blower dan seterusnya, tapi ini juga tentunya kita nanti lakukan secara proporsional. Kemudian yang kelima, kesederhanaan, menghindari gaya hidup mewah, mengutamakan kepentingan publik, disiplin, mematuhi aturan prosedur yang berlaku. Jadi selama kita menggunakan baju kaki gitu ya, PDH, kita tidak pernah lepas dari yang namanya hal-hal seperti ini, suka atau tidak suka. Sebetulnya memikirkan untuk menyampaikan materi ini sesuatu yang bukan mengajari kepada orang sebetulnya, tetapi adalah lebih kepada diri sendiri terlebih dahulu gitu ya, terutama saya pribadi. Kemudian yang ketujuh adalah kerja keras, berdedikasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian mandiri, mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan atau pengaruh. Ini juga seluruhnya tidak mudah Bapak Ibu, tetapi mari kita bersama-sama untuk terus menyempurnakan diri dan juga keadaan sekitar sekeliling kita ya, terutama di dinas perkim. Selanjutnya, memperkaya diri dengan nilai yang baik agar terhindar dari korupsi. Di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini gitu ya, saya coba reminder dari sisi ini yang menjadi teladan kita gitu ya, yang kita teladani dari sifat-sifat. Pertama adalah sidik gitu ya, sidik, benar atau jujur. Ini adalah sifat-sifat Rasul ya, sidik, kemudian amanah, tablik gitu ya, dan fatonah. Nah, sidik, benar atau jujur, amanah dapat dipercaya, tablik itu menyampaikan apa yang menjadi suatu kebenaran, kemudian fatonah, cerdas atau pandai. Tadi yang Pak Kadi sampaikan bahwa kita dalam membangun sistem ini membutuhkan feedback gitu dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di era keterbukaan yang semakin nyata gitu ya pada saat ini, feedback dari Bapak Ibu juga sangat kami nantikan begitu ya kepada kita gitu ya di lingkup Dinas Perkim ini. Kemudian pentingnya meneladani sifat baik gitu ya, membangun karakter baik, mendekatkan diri pada Allah dan menjadi teladan bagi orang lain. Lanjut. Nah, korupsi dalam area kebijakan ini merupakan hal yang memerlukan perhatian kita gitu ya, serta tindakan kolektif dari berbagai pihak, dan melalui upaya pencegahan penanggulangan yang tepat diharapkan terwujud sistem kebijakan yang bersih, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih.